من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya, karena nanti sampai senajan to murid kula, murid bangun, murid bapak, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu udah bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Mataku fi hadzal rajul. Jadi enggak mataku fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat muka nakir tanya gini, mataku fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ini dan lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya sakit biasa salah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu wa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'aman nabihi wa saddaqna. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinah dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblak pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerepean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi, Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya, meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy be pangeran? Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jari Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Ape moro mai wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obong ya. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, itu tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo. Kok sholat sunat, itu nama tawat jadwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wasuilat kurrotu aini sholat, aku ayam nak boleh sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suara. Kepengen jadi rojo, ini monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong, jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijo nyawane wajib raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah sholat ning ati. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau pikiran gue kok gak nabi gue gak. Apa
Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso sudah menemukan benda ini relatif. Ya mestinya relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu cara wong-wong manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa lang. Warga lang bisa mangan derkuku. Iya jari derkuku lang itu ganas, tapi jari ular. Jari ular tetap derkuku bel apa? Orang itu sing manuk lemah itu. Empret yo ganas ngomong gedene korban. Ya ta. Lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jari kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi ganas wedhus kok pangan sak. Ya sandung-undung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku gak ya iso maksud saya kok. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran niku buta seksi. Ben dadi seksine Nabi ku bahkan orientasi salat iku bojo. Mulane jare kula kok kudu utang jasa Mbak Ibnu Hajar Asqalani. Karena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong itu. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi harus ditakoki kenangane wek Nabi ku ya salat. Jare Aisyah di bojo gandeng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal. Bojomu dhe kenangan mek kowe ngono ta ora. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan untuk bene adehi kal janazah Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Lah sabuk terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat sebuah kono. Iku jare Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak salat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, falho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingkat. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balik yang dipakai tidur. Orang kok saiki gaya-gaya nanggon sholat atau berarti go sholat lagi. Nabi masyhur sholatnya nenggon kasur sing tidur dulu. Gono kasur yang orang kok nggon apa? Jadi orang gaya-gaya nang saiki kan gak sugih ono ruang sholat nganti ono sawang ya Allah. Enggak tok tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirakno sholatin Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku bareng dolan bar disugoi, "Ndi jongko tak kei hadiah." Napa ya Rasulullah? Ayu mudhi'in tuhibbu an usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenakane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Dadi kaya apa? Kuwi iku gak mungkin wong kok duwe ide salat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad ku Nabi kok. Di antara nih, makanya aku yang ngerepek ya oleh ya ras pokoknya ini cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepean mau. Jadi lah untungnya mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marah juga terus mana juga dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro gue sing mudin piro marah juga terus waman nabi juga dinuka praduga usul betul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditokokno Ibrahim bapakmu dora kanggo cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim lah sing anak kiai tenang wae sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim
Aman, nasab bapakmu ora kambuh kabeh sebenarnya. Gus kabeh kok sebenarnya. Sebenarnya jamaah buka kan Ibrahim, malaikat itu ukur, wah bodoh nih ora anak parmen aneh-aneh. Dan ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, Nabi kabundut, dia udah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah berdoa. Semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng ben iso salat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl. Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajulaini dipapa Fadl bin Ali. Terus kemudian ikut sholat. Ikut jamaah masyhur, terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasanya. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras yang ini tak tobat. No. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqal ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe mau urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu, Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus. Akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus sakiasno. Tetapi sampean pernah dengar kok ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Sumben jong kowe nek mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab." Pertama dihisab itu sholat, terus sholat sama Allah pilihannya gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sendiri orang supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya itu pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezekine ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nek wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering sholat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing sholat mapan nggo mobil dianggep berjuwis, anti sosial. Sing ra sholat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji.
Ngene kejogeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejogeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok. Terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Kita takoki pangeran itu piye? Ku tak hukum malah mbok bela. Lah saiki lagi anak percaya takok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus takoki asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalahne? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin, tukaran mbek Pak D Bali terus mutung anti silaturahim minggat. Minggat sementing rawuh dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur. Wong lunane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qatur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh bela-bela nih. Mereka kau mau dikoedah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya itu punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai dari kiai dianggap koyok bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa kebon. Kiai ini tengok-tengok ning omah untuk setoran. Jadi nganggap kiai koyok ketua geng. Mergo kiai ini ning omah tengok-tengok mulang. Engko santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nah, makanya darane kiai ketua geng. Terus sing dekne ku belok kau melarat. Mergo melarat itu kangelan. Akhirnya gerakan sama rata. Itu korban pertama PK. Mergo dene ora ro ibadah, dadi wong sing diparingi jembar kayak kula ini kan mulang. Terus rugen salam template, dianggap kok ketua preman terus setoran ngono ae. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono. Oke agak anak kiai, aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai itu makan mergo barokah wa taqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kula niku ora pati pinter pergawe tapi yo kerupat ya pangeran. Umum kaji kula yo kaji. Umum Pak Rabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh ya lumayan. Pokoke gampang kabeh cara gelem. Cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu iku. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura, di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya, termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah. Kesuwen ratau roh ngono-ngono itu. Jadi saya kaget loh. Masa gitu ya? Itu ada pendereknya lagi. Pengiringnya. Tak tanya, apa betul gitu? Oh iya betul. Betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa mengalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya. Memang guyonannya goyo. Orang Madura cerdas. Jadi wong sekarang bisa bayang no itu. Aku pikir itu beda memang. Perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand.
Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu ulama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad, sama Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad sama Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zaini itu. Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa Banjar. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi iya, kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus, saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi wah mata dong. Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Biasanya YouTuber itu. Gus, tolong kalau ngaji pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa.